Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Pencahayaan dan Akustik pada Ruang Coffee Shop berukuran 6 kali 10 meter menggunakan Dialux Evo dan IS 4.3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amira Naila Nur Hadi dengan NRP 027 dan teman saya Doroti Farah NRP 003, Ayu Adiningsi 070, Fikriatus Sohwa 071, Dewi Wulandari 099. Yang pertama yang akan kami bahas adalah latar belakang. Bisnis coffee shop di Indonesia berkembang pesat sehingga kenyamanan ruang menjadi faktor penting. Pencahayaan dan akustik sangat berpengaruh dalam menciptakan suasana nyaman. Perencanaan yang baik membantu menghindari ruang yang suram, silau, atau bisik agar pengalaman pelanggan tetap optimal. Tujuan dari proyek ini yang pertama adalah untuk menganalisis sebaran cahaya pada coffee shop berkonsep modern moody, dan yang kedua adalah menentukan pemilihan material yang sesuai untuk mendukung performa akustik dan pencahayaan. Yang ketiga, menghitung waktu dengung ruang, dan yang terakhir adalah mengestimasi biaya listrik bulanan. Selanjutnya ada waktu dengung RT60. Jadi waktu dengung itu menunjukkan durasi suara berkurang 60 disable dan dipengaruhi volume ruang serta serapan material. Nah, di coffee shop, RT60 ini yang tidak sesuai itu dapat menimbulkan gema atau membuat ruang terasa kurang hidup. Nah, penentuan RT60 ini juga tepat menjadi acuan pemilihan material dan dapat diprediksi lewat simulasi seperti IS 4.3. Selanjutnya yaitu koefisien absorpsi bunyi. Nah, koefisien serap bunyi itu menunjukkan kemampuan material menyerap suara dalam rentang 0 sampai 1. Nilainya dipengaruhi oleh sifat material dan frekuensi suara. Pada coffee shop, penggunaan karpet atau panel akustik itu membantu untuk mengontrol waktu dengung agar ruang itu tetap nyaman. Selanjutnya itu adalah pencahayaan alami. Nah, pencahayaan alami ini memanfaatkan sinar matahari dan dianalisis menggunakan daily factor. Nah, penggunaannya itu meningkatkan kenyamanan visual dan efisiensi energi. Di coffee shop, optimalisasi itu dilakukan melalui desain bukaan, warna interior, dan simulasi seperti Dialux Evo. Selanjutnya Selanjutnya adalah adalah pencahayaan pencahayaan buatan. buatan. Pencahayaan buatan menggunakan lampu seperti LED untuk memenuhi kebutuhan cahaya saat cahaya alami kurang. Di cafe shop ini, sistem ini mencakup general test dan accent lighting untuk memenuhi standar dan menciptakan suasana. Simulasi seperti Dialux Evo membantu menentukan jenis, jumlah, dan posisi lampu agar tetap efisien dan nyaman. Nah, untuk efisiensi energi sendiri menunjukkan banyaknya cahaya per watt daya listrik dan LED adalah yang paling efisien di coffee shop. Analisis efisiensi memastikan standar pencahayaan terpenuhi sambil menekan konsumsi energi. Hal ini dicapai melalui pemilihan armatur, tata letak lampu, dan juga kontrol otomatis. Selanjutnya, berikut adalah skema alat yang kami gunakan pada aplikasi IS 4.3. Selanjutnya adalah skema alat pada Dialux. Oke, lanjut ke F simulasi. Selanjutnya yaitu simulasi pada Dialux. Di sini pada desain kami menggunakan 5 lampu untuk 3 meja sebesar 16,7 watt. Lalu pada bagian area tempat duduk coffee shop sebelah kanan pintu yaitu sebelah sini kami menggunakan 2 lampu untuk daya sebesar 8,7 watt. Lalu untuk bagian area bar kasir kami menggunakan 2 lampu juga dengan daya sebesar 61,5 watt. Lalu untuk bagian wastafel kami menggunakan
menambahkan 4 lampu sebesar 18,6 watt dan untuk area kamar mandi masing-masing kami menggunakan 1 lampu dengan daya sebesar 26,2 watt. Nah, ini merupakan simulasi dari hasil dialog. Untuk estimasi biaya yang sudah kami hitung, total kos 1 per bulannya itu sebesar Rp139.678, yang merupakan estimasi biaya rata-rata per bulan untuk pengeluaran seluruh lampu pada coffee shop. Selanjutnya untuk simulasi pada IS akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, selanjutnya berikut adalah tampak dari SketchUp, desain SketchUp kami yang sudah kami rancang. Memang sedikit berubah, sedikit banyak berubah dari desain dialog karena ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan kami merubah beberapa desainnya. Baik, untuk yang pertama ini tampak dalamnya. Untuk tampak dalamnya, selanjutnya akan masuk ke ruangan pertama. Ruangan pertama ini seperti ada bar coffee-nya dan juga letak kursi-kursi dari coffee-nya sendiri. Nah, untuk material-material yang kami gunakan pada furnitur ataupun bahan ataupun perangkat-perangkat lain yang ada di kafe ini nanti akan dijelaskan pada pembahasan simulasi IS. Ini tampak tempat duduknya, lalu ini untuk bar shop-nya, ada etalase, ada kasir juga, lalu ini juga kursi-kursinya. Selanjutnya beberapa revisi ada di sini karena sebelumnya di Dialux ruangan ini atau lokasi ini langsung ada 2 kamar mandi, tapi sekarang kami alokasikan untuk musola dan untuk kamar mandinya kami letakkan di ujung sini dan hanya memiliki kuantitas satu kamar mandi saja. Ini kamar mandinya. Oke, next untuk penjelasan yes. Selanjutnya yakni mengenai penggunaan aplikasi IS 4.3 untuk desain coffee shop kami. Sebelumnya, coffee shop kami ini terdiri dari beberapa furnitur yang tentunya menjadi variabel penting dalam penentuan koefisien absorpsi dari setiap material dan juga waktu dengung dari keseluruhan ruangan kami ini. Ruangan kami ini memiliki panjang 10 meter, lebar 6 meter, dan juga tinggi 3 meter. Dengan beberapa materialnya, yakni bantalan kursinya kami menggunakan beberapa kursi. Kursinya sendiri menggunakan kursi kayu, kursi besi dan kayu dengan menggunakan material generik gypsum board 12,5 mm. Namun dengan rincian 8 kursi lainnya itu menggunakan kursi yang menggunakan bantalan sofa, yakni lebih lunak, menggunakan material generik carpet with pad. Selanjutnya ada dua jendela utuh di depan dan 1 jendela utuh di samping, dan juga pintu utama yang menggunakan material generik glass window double pane, dan juga untuk karpet sekaligus sajadah yang ada di musola itu menggunakan generic floor wood covered with thin carpet. Kemudian terdapat kloset dan juga wastafel yang ada di area belakang menggunakan material generik marble, dan juga lantai dari keseluruhan coffee shop kami menggunakan generic floor wood strip on pattern. Sedangkan untuk meja yang kami gunakan di sini sepenuhnya menggunakan meja kayu dengan material generic floor wood on beams, dan juga pintu kamar mandi yang kami gunakan yaitu pintu kamar mandi plastik dengan material yang hampir mirip, yakni generic gypsum board 0,625 inci, dan juga plafon yang kami gunakan juga menggunakan generic gypsum board 0,625 inci dengan
keterangan 2 layer. Selanjutnya tembok yang kami gunakan menggunakan material A aksen sama dengan 10% dan juga tempat sampah stainless yang kami gunakan menggunakan generic steel. Tempat wudhu di sini mengarah ke bagian batu-batuan yang ada di bawahnya tempat wudhu untuk menyerap air menggunakan konslet dan juga vas bunganya menggunakan generic Gimsam pot. Nah, untuk selanjutnya eh, setelah kami lakukan simulasi menggunakan aplikasi IS ini dengan beberapa melihat tools-tools yang ada di aplikasi IS sendiri. Yang pertama mulai dari check hole terlebih dahulu, di mana kita harus memastikan bahwa bangunan kami ini tidak ada holes-nya. Jika sudah kosong hole-nya, maka dapat dilanjut untuk melakukan tools-tools yang lain. Selanjutnya kami diminta untuk kami menggunakan tools room RT ini dan diminta untuk memasukkan volume dari keseluruhan area kafe kami. Setelah kami masukkan total volumenya yakni 180 meter kubik, kami mendapatkan waktu dengung dengan metode airing sebesar untuk maksimalnya itu di 1,20 second dengan frekuensi di hampir 380 sampai 4.000-an Hz ini. Ini menunjukkan bahwa waktu dengung antara material yang kami gunakan dengan seluruh volume yang ada pada kafe kami itu terbilang cocok dan juga cukup untuk kebutuhan cafe shop. Selanjutnya ada tools lain yaitu room data. Room data di sini sebelum keluar grafik tadi kita harus memasukkan keterangan-keterangan seperti yang saya tampilkan di awal tadi. Kemudian terdapat tools lagi yakni mengenai audience area. Audience area ini kita diminta untuk menaruh di satu titik yang sekiranya di ruangan itu bakal banyak orang di situ yang akan bisa menimbulkan banyak suara. Misalkan saja contohnya di sini. Dengan diklik 4 kali maka audience area ini akan muncul. Nah, seperti di sini. Eh, Simulasi dari kelompok kami yang pertama tadi, kami memakai audience area di area A3 ini dengan ketentuan PT 1234 dan juga sumbu XYZ yang telah diatur menunjukkan bahwa di sini itu memang tempatnya para pengunjung, mulai dari kursi depan yang menghadap keluar, 4 kursi dengan sofa-sofa yang pendek ini menghadap ke jendela sisi kanan kafe, dan juga 1 meja panjang dengan 8 kursi yang ada di belakang. Ini merupakan fokus-fokus titik penting di mana banyaknya pengunjung akan duduk di situ. Selain itu, juga terdapat tools untuk memasukkan loudspeaker, di mana speaker ini digunakan untuk memberikan musik di kafe-kafe seperti pada umumnya. Kami menggunakan 1 speaker dengan ketentuan seperti yang ada di gambar ini, dengan penempatan yang kami gunakan yaitu di S1. Nah, ini S1 yang terlihat di sini itu menunjukkan sumbu X-nya itu di posisi 3, Y-nya 0, Z-nya 3 dengan penempatan sudutnya sesuai dengan simulasi yang telah kami lakukan. Penempatan sudut ini sangat penting sekali karena jika speakernya terlalu menghadap ke atas akan mantul ke plafon dan jika terlalu ke kanan atau ke kiri, dia akan mantul ke tembok-tembok yang ada di kafe kami. Jika loudspeaker tidak digunakan bisa dihapus saja seperti ini. Selanjutnya yakni penggunaan tools 2 dimensi untuk mengecek dari direct SPL di desain cafe shop kami. Dari grafik yang telah muncul dan juga beberapa indeks parameter yang muncul ini menunjukkan bahwa di kiri terlihat grafik ini itu antara frekuensi dengan desibel, di mana di 250 Hz ini menunjukkan 85,6 desibel dan juga parameter-parameter lainnya.
Artinya, output dari direct speaker di kafe kami ini stabil di seluruh frekuensi. Dan meskipun terjadi penurunan, tapi penurunannya ini kecil di high frekuensi yang hanya 10 kHz ini, dan itu tergolong normal. Dan ini masih dianggap sebagai indikasi yang baik untuk respon frekuensi tidak liar. Berdasarkan dari grafik dan juga penampang direct SPL 86 desibel di pusat area ini, meskipun terbilang ini cukup keras untuk background musik, tetapi masih dalam batas aman untuk kafe. Jadi level yang kami dapatkan di range 80 sampai 86 desibel ini masih masuk akal dengan catatan penempatan speakernya masih di ambang batas. Selanjutnya yakni mengenai STI. STI yakni Speech Transmission Index di mana nilainya dari 0,0 sampai 1,0. Nah, untuk dari hasil grafik ini sendiri tertulis ruangan ini atau kafe ini tuh masih kategori FAIR yakni yang cukup bagus karena STI-nya di 0,587 yang termasuk di kategori cukup atau FAIR untuk kafe, mall ataupun ruang umum lainnya. Nah, STI ini cocok untuk kafe dan tidak terlalu banyak eko yang merusak kejelasan suara. Untuk bagian bawah kanan di sini, untuk mapping dari STI sendiri ini, warnanya itu dominan pink sekitar 0,6 sampai 0,65, yang itu lebih bagus dari angka grafik yakni 0,587. Kesimpulannya, coverage clarity-nya cukup merata. Nah, untuk kafe kami sendiri ini, suara musiknya nanti jernih dan juga percakapan akan jelas tanpa terasa mengema. Ini sudah sesuai dengan kondisi ruangan kafe dengan RT 60 yang waktu dengungnya tadi itu di 1,2. Selanjutnya yakni mengenai kejernihan di C50. Pada gambar yang telah ditampilkan di sini menunjukkan bahwa C50 di sini menunjukkan seberapa jelas suara, khususnya speech di ruangan tersebut. Nah, nilai C50 lebih dari 0 desibel itu termasuk kategori suara jelas, sedangkan untuk yang antara min 2 desibel sampai 0 itu kurang jelas, dan juga yang kurang dari min 2 itu buruk. Dari grafik dijelaskan bahwa seluruh keseluruhan C50 pada ruangan kafe ini termasuk cukup baik, terutama pada saat di frekuensi rendah ataupun menengah, hanya frekuensi 2-4 kHz saja yang terlihat menurun, tetapi masih dalam batas wajar. Nah, untuk dari mappingnya sendiri, warna biru yang C50 ini termasuk rendah, di hijau toskanya C50 ini sedang, dan juga di merahnya ini tinggi. Pada mapping ini, untuk kafe kami masih terbilang cocok. Nah, apakah cocok juga dengan ukuran kafe kami yang 10 kali 6 kali 3? Ini cocok untuk ruang kafe kami dengan tujuan akustiknya lebih ke ambien santai, bukan untuk speech clarity. Karena memang kebutuhan kafe kami untuk kebutuhan santai, bukan untuk meeting-meeting. Dikhususkan untuk kafe-kafenya para Gen Z. Demikianlah simulasi dari IS yang telah kami lakukan. Saya kembalikan ke teman-teman. Demikianlah presentasi proyek dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.